Masakan istri. Sudah makan belum? Tanya Mita sambil menggosok perut Ronald. Mereka sedang menuju kamar mereka saat ini. Ronald masih melingkarkan sebelah tangannya di pinggang Mita. Belum, rencananya aku ingin mengajakmu makan di luar. Ucap Ronald, tetapi Mita malas sekali. Malam ini dia ingin makan di rumah. Aku bosan makan di luar, aku ingin makan di rumah saja. Besok selama beberapa hari kita akan makan di luar. Bagaimana kalau aku masak sesuatu untukmu? Tanya Mita sambil menekan kunci kombinasi kamarnya. Buat apa repot, Hani? Kita ada koki, ada pelayan yang selalu menyiapkan makanan. Kamu tinggal bilang mau makan apa, mereka akan buatkan atau aku panggil koki dari restoran Jepang. Kamu mau makan sushi? Tanya Ronald dengan semangatnya. Tidak mau, Ronald. Aku mau makan yang biasa saja, aku bisa sekali makan seperti itu. Jawab Mita manja sambil melihat wajah Ronald. Tunggu dulu. Ada yang berubah dari kamar ini, tidak ada foto Nessa. Mita langsung melirik kiri dan kanan. Kenapa? Tanya Ronald penasaran melihat Mita mengedarkan pandangannya sambil menunjuk dinding dan nakas Ronald. Sayang, kok berubah jadi foto kita, foto Nessa? Kemana fotonya? Memangnya kamu tidak lagi mencintainya? Tanya Mita menyindir kelakuan Ronald. Seingat Mita, Ronald pernah mengatakan sangat mencintai Nessa dan tidak bisa melupakan Nessa begitu saja. Begitulah cinta yang erat itu. Hanya seperti ini saja. Mita jadi semakin tidak percaya dengan cinta Ronald. Apa ada yang salah? Aku ingin melihat foto pernikahan kita, hanya itu saja. Ucap Ronald yang belum mau jujur kalau Nessa masih hidup. Padahal Mita menunggu sekali kejujuran Ronald. Haruskah berita gosip lebih dulu menyiarkan berita Nessa yang masih hidup atau Ronald yang lebih dulu mengatakan pada Mita? Mita akan lihat. Sedangkan Ronald tidak mau merusak harinya dengan Mita, apalagi besok mereka akan honeymoon. Merusak mood Mita sama saja merusak kebahagiaannya. Ronald menginginkan bercinta dengan Mita. Tidak ada yang salah, tapi aku terkejut saja. Fotoku itu banyak pesonanya. Aku takut kamu jatuh cinta. Ucap Mita tersenyum dengan nakal. Kamu percaya diri sekali, Hani. Padahal aku hanya tidak ingin kalau keluargaku datang dan melihat ada foto Nessa. Aku pikir itu keterlaluan sekali. Saat aku bercinta denganmu tetapi aku melihat wanita lain, bagaimana menurutmu? Tanya Ronald dan Mita mengangguk. Ya, benar sekali. Aku pikir kamu tidak akan pernah mengerti dan terus memikirkan Nessa. Aku tahu kamu sangat mencintainya dan tidak berani bersaing dengannya. Ronald. Aku takut kalau dia hidup kembali. Kamu langsung kembali padanya. Walaupun aku tahu itu pasti akan terjadi, benar tidak? Tanya Mita kembali menggoda Ronald dan Ronald sudah tidak mau lagi menjawabnya. Karena rasanya kalau dia kembali dengan Nessa, Nessa harus menjelaskan kenapa dia membohongi Ronald dengan penyakit yang tidak ada. Jadi, kamu mau masak apa? Tanya Ronald mengalihkan pembicaraan karena dia sedang sangat malas membahas soal Nessa, apalagi dia tahu Nessa mengarang cerita tentang sakitnya. Apa saja, aku akan lihat dapurmu. Ucap Mita mengganti pakaiannya dengan cepat dan menggulung rambutnya ke atas. Mita menuju dapur Ronald dan melihat ada apa saja. Dapurnya sungguh tertata sangat-sangat rapi dan bersih, ada dapur bersih dan dapur kotor. Ronald duduk dan memperhatikan Mita. Ronald hampir saja lupa kalau dia bertemu dengan Mita pertama kali sebagai pembantu di rumahnya. Wajar saja kalau Mita bisa masak. Kamu suka memasak sehabis kerja? Tanya Ronald dan Mita menggeleng. Biasanya aku pulang malam dan pergi pagi, sampai rumah aku sudah sangat lelah. Aku juga menyewa apartemen di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Tidak sempat untuk masak lagi, biasanya aku akan pesan saja. Ucap Mita sambil tangannya bergerak. Lalu, kenapa malam ini kamu ingin masak? Apa ingin menarik perhatianku? Ucap Ronald dengan percaya dirinya. Mita tertawa karena itu tidak benar. Aku sungguh bosan makan di luar. Kali ini aku ingin masak sesuatu yang sederhana saja. Meski aku menarik perhatianmu, kamu tidak akan tertarik denganku. Ucap Mita dengan senyumnya. Ronald tersenyum, padahal sungguh saat ini dia mulai memperhatikan Mita. Mulai ingin lebih mengenalnya. Mulai ingin bermanja dan semuanya. Ingin saja. Aku masak nasi goreng. Ucap Mita tertawa.
Dia hanya ingin nasi goreng dengan rasa yang sangat pedas sama seperti apa yang Nessa katakan padanya. Hani, apa kamu ingin meracuniku? Aku tidak suka pedas. Ucap Ronald melihat Mita menggunakan banyak potongan cabai. Mita tidak memblender cabenya, dia iris saja tetapi banyak sekali, sungguh gila istrinya ini. Aku akan buat dua, satu yang tidak pedas sama sekali dan satu pedas, sama seperti kata-katamu. Ucap Mita tersenyum dan Ronald memutar bola matanya malas. Kata-kata yang keluar dari mulutku romantis, Hani. Kamu hanya belum tahu saja. Ucap Ronald menggoda Mita. Cantik sekali. Kenapa tidak sadar kalau Mita secantik ini? Kenapa saat jadi pembantu tidak seperti ini? Apa karena gaun tidur itu jadi membuat Mita berbeda? Bagaimana harimu? Tanya Mita. Ronald sepertinya sama sekali tidak ingin membahas Nessa. Padahal Mita sudah memancing beberapa kali, tetap saja Ronald mengacuhkannya. Seperti biasa, sibuk. Karena besok kita akan berangkat pagi sekali, aku jadi membereskan semua pekerjaanku. Ucap Ronald dengan sangat yakin. Kalau kamu, bagaimana hari ini, menyenangkan? Ronald balik bertanya pada Mita. Sangat. Aku punya dua teman baru, aku menyukai mereka dan kami terlihat begitu akrab, semoga saja. Mita menjawab dengan jujur. Karena seperti itulah harinya, tidak seperti Ronald yang berbohong tetapi soal dia bertemu Amar. Rasanya itu tidak perlu diceritakan karena dia saja tidak bertemu apalagi bicara dengan Amar. Pantas kamu melupakanku, aku tidak terlalu suka kamu bekerja, aku ingin kamu di rumah saja. Memangnya apa yang kurang dari yang kuberikan darimu? Tanya Ronald mendekati Mita yang sibuk mengaduk bumbu nasi gorengnya. Ronald memeluk Mita dari belakang. Ronald, kamu tahu kalau tidak selamanya hubungan kita menjadi suami istri. Aku juga harus punya pekerjaan lain. Belum tentu kamu memberikan semua yang aku minta selamanya, bukan? Tanya Mita sambil mengelus wajah Ronald. Sarah Mita, kamu wanita seperti apa? Tanya Ronald dengan sangat lembut tepat di telinga Ronald. Terkadang Mita menggodanya, terkadang seolah ingin jauh darinya. Hati Ronald seolah dipermainkan tetapi Ronald tidak mau mengaku kalau hatinya gelisah. Seperti apa maumu? Jawab Mita yang tetap saja bercanda. Padahal Ronald sedang serius tetapi Mita selalu menganggap itu lelucon. Terkadang Ronald menganggap lelucon, Mita malah serius. Mereka tidak satu frekuensi sepertinya. Sudahlah, Hani. Kamu tidak membuat aku senang malam ini, padahal aku memberimu hadiah. Ucap Ronald kembali mengingatkan Mita dan dengan cepat Mita kembali mencium bibir Ronald. Aku berterima kasih padamu, hadiah itu sangat luar biasa. Aku tidak menyangka kamu membeli yang memang benar-benar aku inginkan. Ucap Mita melingkarkan tangannya di leher Ronald. Kamu akan mendapatkan kejutan dariku besok, aku akan membuat kamu tidak berdaya. Bisik Mita dengan nakalnya. Aku tidak percaya, pasti rasa yang sama. Ucap Ronald meremehkan. Ronald, ini tidak seperti yang kamu bayangkan, sayang. Jangan sampai malam besok membuat kamu mencintaiku, jangan sampai. Mita sudah ingatkan kalau besok dia akan melakukan servis yang luar biasa pada Ronald. Ronald menantikan malam itu. Bahkan belum mulai saja, burungnya sudah mulai nakal bersiul dengan riangnya. Bisa-bisanya dia bersiul di bawah sana. Sial.